السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat ini sehingga umat ini bisa meniti jalan yang hak, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita selaku kaum muslimin mengimani, meyakini bahwasanya semua yang berkaitan dengan makhluk hidup itu telah tercatat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang menyakitkan, yang membahagiakan, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir hamba, takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kalau kita sudah tahu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah mengikuti alur cerita yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencatatan takdir itu diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba berada di perut ibunya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Kemudian 40 hari lagi berupa darah. Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, kemudian meniupkan ruh kepada daging tersebut, kemudian ia hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 hal. Bikat birizkihi, mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, dan mencatat apakah hamba ini akan bahagia nanti di dunia atau justru ia akan sengsara. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir kita sudah dicatat. Kita akan jadi orang kaya, orang miskin, bahagia, sengsara sudah dicatat. Maka ikutilah alur itu. Terimalah alur itu. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun di antara manusia atau adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya dengan memberikan nikmat kepadanya, dengan memuliakannya, maka ia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Dan adapun ketika Tuhannya mengujinya dengan menyempitkan rizkinya, maka ia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bantah perkataan itu. Allah bantah pernyataan tersebut dengan mengatakan kalla. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak demikian. Makanya Al-Imam Ibnu Athiyyah rahimahullahu taala beliau mengatakan di dalam tafsir beliau mengatakan kalla raddan ala qaulihim wa mu'taqadihim. Firman Allah kalla, sekali-kali tidak, sebagai bentuk bantahan atas perkataan mereka dan keyakinan mereka. Kalau mereka meyakini ketika Allah memberikan harta kepada mereka tanda cintanya Allah kepada mereka. Kalau mereka ketika disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanda penghinaan Allah kepada mereka. Allah bantah dengan mengatakan kalla. Kemudian beliau mengatakan laisa ikramullahi wa ihanatuhu kadzalik. Pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan penghinaan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan hal yang demikian. Wa innama dzalika ibtilaun, akan tetapi itu semua adalah ujian. Fa haqqun ala man ubtuliya bil ghina an yashkura, maka pantas dan wajib bagi orang yang diuji dengan kekayaan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ibtuliya bil faqri an yashkura wa yasbir. Dan bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, ia selayaknya dan pantas wajib bagi dia juga untuk bersyukur dan bersabar. Wa amma ikramullahi ta'ala fahuwa bittaqwa. Adapun pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah dengan ketakwaan. Ketika orang bertakwa, Allah muliakan ia. Wa ihanatuhu fabil ma'siyah. Dan penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan hamba tersebut ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hamba tersebut tidak kunjung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kekayaan dan dunia itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sulaiman tidak akan mengatakan ketika beliau diberikan kerajaan, beliau bisa mengatur angin, jin, semuanya tunduk di atas perintah beliau.
Beliau tidak akan mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadaku ini. Kalau sekiranya harta benda itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling megah kehidupannya, yang paling mewah kehidupannya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentu kita sudah tahu bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh dari kemegahan dunia. Kalau sekiranya dunia dan harta benda itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau sekiranya dunia ini seberharga sayap seekor nyamuk, senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya satu teguk saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cek diri kita kembali, di tubuh kita ini berbagai macam bentuk organ yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Satu organ saja, kalau kita bandingkan dengan dunia yang kita miliki, enggak ada artinya dunia itu. Jantung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau berhenti berdegup, selesai kehidupan kita. Kalau sekiranya ada di antara kita yang diberikan penyakit jantung, kemudian ia memiliki dunia sepenuh bumi ini, dan obat yang untuk mengobati jantungnya itu tidak ada, kecuali dia harus menghabiskan dunia yang dia miliki itu, maka dia akan tinggalkan itu semua untuk rela agar dia hidup. Dia akan tinggalkan itu semua agar dia bisa hidup. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan paru-paru? Bagaimana dengan tangan kita yang bisa bergerak ini? Bagaimana kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala buat kita kaku, tidak bisa bergerak, tapi hidup? Betapa menyusahkan dan menyakitkannya itu. Tapi kenikmatan Allah begitu banyak sehingga kita masih bisa bergerak dengan bebas. Maka sangat mulia sekali sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa di antara kalian yang berada di waktu pagi aman bersama keluarganya, enggak ada masalah, enggak ada problematika, aman bersama keluarga, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan pokok yang dia bisa makan pada hari itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang seperti ini bagaikan orang yang telah diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Mishkah disebutkan bihadzafiriha, diberikan dunia dan seisi dunia itu. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat kita bisa makan pada hari itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan kita telah diberikan dunia dan isinya. Maka berbahagialah kita yang masih diberikan kesehatan, yang masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yang masih digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, digerakkan hatinya untuk berusaha bersabar ketika ditimpa malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini bisa bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan sekalian, dan semoga kita dikaruniai sifat sabar dan sifat syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.